Halo semuanya. Oke, mari kita langsung masuk ke materi seru kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah ngelakuin segalanya buat bahagia, tapi ujung-ujungnya tetap ngerasa kosong? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah pemikiran yang jujur aja mungkin bakal bener-bener menjungkir balikan pemahaman kita soal apa itu bahagia yang sebenarnya. Kita akan tarik mundur 2000 tahun ke belakang buat kenalan sama seorang filsuf Romawi bernama Seneca. Dia ini bukan cuma pemikir yang duduk manis berteori loh. Seneca adalah guru sekaligus penasihat buat salah satu kaisar paling gila dan tak terduga dalam sejarah, Kaisar Nero. Bayangin, dia hidup di pusaran kekuasaan absolut, intrik, dan kekayaan yang gak masuk akal. Tapi justru dari situlah gagasan-gagasannya soal kebahagiaan lahir. Dan percayalah, ini jauh lebih menohok dan relevan buat hidup kita sekarang dibanding ribuan buku self-help modern di luar sana. Mari kita mulai dari bagian yang pertama, paradoks kebahagiaan modern. Fakta sederhananya gini, semua orang di dunia ini tanpa terkecuali pasti bilang kalau mereka pengen bahagia. Itu kan tujuan akhir dari hampir semua hal yang kita kerjain tiap hari. Tapi masalahnya, hampir nggak ada yang benar-benar tahu kebahagiaan sejati itu bentuknya kayak apa. Kita kayak orang buta yang nyari jalan di ruangan gelap. Coba deh pikir, kita ini hidup di era yang paling enak sepanjang sejarah umat manusia. Pilihan dan hiburan melimpah ruah. Mau makanan dari ujung dunia, film terbaru, atau bahkan nyari pasangan, semuanya tinggal swipe di layar HP. Tapi ironisnya, justru di era inilah tingkat kecemasan manusia meledak ke titik tertinggi. Gimana ceritanya kita punya segalanya di ujung jari, tapi malah ngerasa paling cemas dan kosong? Jelas banget ada yang salah dengan persamaan ini. Dan itu membawa kita ke bagian kedua, berlari ke arah yang salah. Kalau kita balik ke masa Romawi kuno, Seneca ternyata udah mendiagnosis penyakit manusia modern ini. Dia ngelihat kalau orang-orang tuh sibuk banget, lari sprint ngejar kebahagiaan. Tapi, karena arahnya secara fundamental udah salah, kecepatan dan kerja keras itu cuma bakal bikin mereka makin jauh dari tujuan. Jadi, catat ini ya, kita nggak gagal bahagia karena kita kurang keras berusaha. Nggak, kita gagal karena kita lagi lari habis-habisan, kerja 60 jam seminggu, di jalur yang 100% salah sejak awal. Kita mikir, oh kalau aku dapat promosi ini, atau kalau aku bisa beli gadget keluaran terbaru, aku pasti bahagia. Padahal, hal-hal kayak gitu cuma memundurkan garis finish kita jadi makin jauh. Lanjut ke bagian ketiga, mitos tentang kesenangan. Buat bisa putar balik ke arah yang benar, kita harus bongkar dulu mitos populer yang selama ini beredar. Dari kecil, kita sering diajarin kalau bahagia itu berarti hidup tanpa beban, ngehindarin segala bentuk kesedihan, dan selalu dilingkupi perasaan senang. Kita sering salah kaprah menyamakan kebahagiaan dengan kesenangan sesaat. Tapi, Seneca meredefinisi hal ini secara radikal. Buat dia, kesenangan itu sesuatu yang lemah, gampang layu, dan akhirnya cuma bikin kita kecanduan buat minta lebih. Kebahagiaan sejati menurut Seneca adalah kondisi batin yang stabil, pikiran yang sehat, dan jiwa yang gak gampang goyah sama apapun dari luar diri kita. Bayangin ini kayak punya benteng pertahanan yang super kokoh di dalam pikiran. Sebuah kebebasan batin di mana bos yang galak, krisis ekonomi, atau komentar jahat di internet gak akan bisa merebut kedamaian kalian. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, memiliki versus dimiliki. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu gajah di pelupuk mata terkait hidup Seneca yang gak bisa kita lewatin gitu aja. Seneca ini nulis buku-buku keren tentang hidup sederhana dan kebajikan, tapi realitanya dia adalah salah satu orang paling kaya di Kekaisaran Romawi. Tanah di mana-mana, emas numpuk, hidupnya mewah absolut. Kalau di zaman sekarang, ini tuh mirip banget sama miliarder teknologi yang nyuruh kalian hidup minimalis dari atas kapal pesiar mewahnya. Jadi, apakah Seneca ini cuma orang munafik yang pintar merangkai kata? Yang gak heran kalau dia dikritik habis-habisan sama orang-orang di zamannya karena hal ini. Tapi, tahukah kalian, justru dari hujatan itulah lahir argumen pembelaan yang menurut saya brilian banget. Seneca nggak pernah minta maaf karena dia kaya. Dia bilang, kekayaan itu sendiri sama sekali bukan masalah atau musuh. Masalah sebenarnya ada di dinamika kepemilikan. Punya harta melimpah itu sangat boleh, asalkan kalian yang tetap jadi tuannya. Bencana baru muncul kalau harta itulah yang mulai menguasai dan memiliki kalian. Makanya, buat ngejaga kejernihan pikirannya, Seneca punya kebiasaan nyiapin mental setiap hari seolah-olah dia bakal kehilangan segalanya. Bahkan dia sesekali sengaja mempraktekkan hidup miskin, cuma buat mastiin kalau emas dan kekuasaannya tetap jadi alat, bukan majikan yang ngatur-ngatur hidupnya. Coba kita bawa kebijaksanaan ini ke jebakan modern sehari-hari. Uang, jabatan, dan pengakuan dari orang lain. Seneca ngingetin kalau sah-sah aja punya semua itu,
Tapi coba tanya ke diri sendiri. Seberapa bergantung sih kalian sama hal-hal tersebut? Kalau harga diri kalian sepenuhnya ditentukan dari berapa banyak likes di media sosial, atau dari posisi mentereng di perusahaan, atau jumlah saldo di rekening bank, well, berarti kalian bukanlah pemilik hal-hal itu. Kalau ngebayangin kehilangan itu semua aja udah bikin identitas kalian hancur lebur, secara harfiah, kalian adalah budaknya. Kalian udah menyerahkan kunci benteng batin kalian ke tangan dunia luar. Masuk ke bagian kelima, harga mahal dari sebuah kebajikan. Terus, kalau kita nggak mau jadi budak validasi eksternal, jalan keluarnya apa dong? Gimana cara nemuin stabilitas sejati di dunia yang penuh kecemasan ini? Jawaban pamungkas dari filosofi Stoa adalah sebuah konsep yang disebut virtus atau kebajikan. Seneca berkali-kali nekanin kalau ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik di dunia ini. Dan dia pakai kata kebajikan bukan biar kedengeran mulia loh. Dia sebut itu kebaikan tertinggi karena cuma kebajikanlah satu-satunya harta yang kebal dari takdir. Pasar saham bisa anjlok dan menghapus tabungan kalian. Bencana alam bisa ngancurin rumah. Penyakit bisa ngambil kesehatan. Tapi nggak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa merampas karakter kalian, integritas kalian, dan gimana cara kalian merespons kesulitan. Kebajikan itu perisai absolut yang nggak bisa dihancurkan. Ya pastinya, benteng batin sekuat ini nggak bisa dibangun dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang menuntut banget. Nggak ada kebajikan tanpa usaha keras di awal. Kita harus aktif melatih pikiran buat nahan diri pas situasi lagi kacau. Terus butuh mempraktekkan kesabaran yang keras. Dan ini bukan sekedar pasif nerima nasib ya, melainkan disiplin jaga ketenangan waktu proyek besar gagal atau ada yang ngerendahin kita. Abis itu kita harus bangun keberanian buat ngadepin kenyataan yang paling nggak nyaman sekalipun, kayak ngakuin kelemahan diri sendiri. Dan kalau kita udah konsisten nempa kualitas-kualitas berat ini, barulah kita bakal sampai di tahap akhir, ketenangan yang tak tergoyahkan. Sebuah kedamaian batin yang mendalam, gak peduli seberapa besar kekacauan yang dilempar dunia ke arah kalian. Udah 2000 tahun berlalu sejak Seneca nulis A Happy Life. Tapi herannya, esensinya malah terasa jauh lebih tajam menembus kebisingan modern kita hari ini. Kalau selama ini kalian ngerasa kelelahan, terus-terusan lari ngejar kesenangan yang ujung-ujungnya ngilang gitu aja, anggaplah materi ini sebagai undangan buat berhenti sejenak. Saya mau menutup sesi penjelasan kita dengan satu pertanyaan berbobot buat kalian bawa dan renungkan. Apakah saat ini kalian benar-benar sedang menjalani hidup kalian secara sadar dan merdeka? Ataukah rentetan distraksi, kejar-kejaran akan kekayaan, dan kecemasan eksternal itulah yang selama ini justru menjalani kalian? Terima kasih udah menyelami materi ini bareng saya, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.